Ketunggu pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Vokasi tahun 2021 serta seluruh finalis yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fitri Nurhana dan juga rekan saya Nazila Turahman. Di bawah bimbingan Dr. Agusta Ika Prihani, kami dari Universitas Gadjah Mada. Desa Wisata Bobung merupakan salah satu desa wisata lokal yang terletak di Desa Putat, Kecamatan Pasung, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan topeng batik kayu. Produksi topeng batik kayu di Desa Wisata Bobung ini sudah ada sejak sekitar tahun 1960-an. Pada saat ini, desa tersebut terdapat 800 perajin. Sebelum adanya wabah COVID-19, Desa Wisata Bobung telah dihadapkan berbagai permasalahan dan tantangan. Yang pertama, pembangunan desa yang kurang optimal. Pembangunan desa berkelanjutan melalui pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal belum memiliki sistem mitigasi yang optimal dan masih lemah dalam mempertimbangkan aspek sosial, budaya, lingkungan, serta aspek ekonomi. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Rendahnya akses pendidikan ditambah perajin desa wisata Bobung didominasi oleh perajin yang usianya tidak muda lagi. Hal ini semakin menghambat regenerasi dan juga perkembangan inovasi di desa tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan mengenai pemasaran produk. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian, salah satunya adalah penelitian dari Mariono dan kawan-kawan pada tahun 2019. Ditemukan bahwa desa wisata Bobung masih belum optimal dalam memanfaatkan digital marketing karena beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peralatan, dan juga kurangnya pendampingan berkelanjutan. Sedangkan menurut beberapa ahli, menyatakan bahwa digital marketing memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi antara pemasar dengan calon konsumen. Apabila komunikasi terjadi dengan baik, maka jual beli produk akan lebih mudah dan akan berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. Berdasarkan kondisi yang dihadapi Desa Wisata Bobung dan didukung oleh pentingnya digital marketing sebagai salah satu media pemasaran, kami dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah dengan judul Propaganda, Program Pelatihan Digital Marketing dan Pendampingan Usaha Desa Wisata Bobung sebagai langkah optimalisasi pembentukan entrepreneur village yang mampu menembus pasar global di era 4.0. Sumber data yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah dengan cara studi pustaka dan data literatur berupa data sekunder. Data sekunder dalam penulisan ini yang dimaksud adalah data yang secara cepat dapat dicari atau diperoleh, kemudian dikumpulkan oleh penulis dari berbagai media yang tersedia berupa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul karya ilmiah. Dan data administratif kelembagaan dari dinas tempat, khususnya daerah Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi profil dan kondisi perkembangan pemasaran perajin topeng batik kayu di Desa Wisata Bobung. Yang kedua adalah mengidentifikasi metode digital marketing yang cocok digunakan untuk memasarkan produk topeng Bobung agar ekosistem pasar baru dapat terbentuk. Yang ketiga adalah mendeskripsikan proses pendampingan khusus terkait dengan digital marketing Desa Wisata Bobung yang akan dilakukan agar tercipta usaha yang berkelanjutan. Semopeng, konsep digital marketing topeng. Semopeng merupakan suatu konsep berupa inovasi strategi penjualan kerajinan tangan khas Desa Wisata Bobung dengan menggunakan media digital sebagai sarana peningkatan kapasitas pemasaran, penjualan, dan pendapatan dari penjualan topeng Bobung. Semopeng terdiri dari dua kata, yaitu SMO atau Social Media Optimization, yang berarti penggunaan media sosial secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pemasaran baru, dan Peng atau topeng. Social Media Optimization merupakan strategi yang dapat digunakan dalam dunia bisnis untuk meningkatkan visibilitas profil media sosial dalam rangka membangun identitas suatu bisnis. Melalui SMO, informasi konsumen akan lebih mudah didapatkan berdasarkan analisis algoritma sosial media yang berpotensi memunculkan pergerakan lalu lintas persinggahan konsumen. Konsep Semopeng ini menerapkan penggabungan aktivitas pemasaran topeng dengan pemanfaatan sosial media sebagai alat untuk melakukan pengembangan pengelolaan, penjualan, dan pemasaran hasil kerajinan khas Desa Wisata Bobung dalam rangka untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Bobung. Terdapat dua aspek untuk konsep ini. Yang pertama adalah ekowisata Desa Wisata Bobung, dan yang kedua adalah konsep Semopeng itu sendiri. Konsep Semopeng yaitu dibangunnya sebuah cara yang dilakukan dengan memberikan pelatihan rajin topeng untuk melakukan pemasaran topeng secara masif menggunakan sarana digital, utamanya adalah sosial media. Dalam hal ini, mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator dan tentor dalam membangun ekosistem pemasaran baru yang semula menggunakan cara tradisional menjadi pemasaran digital. Konsep Semopeng disusun dengan memperhatikan pedoman pelatihan pemasaran digital dan kurikulum
Pelatihan Pemasaran Digital BNSP. Dalam merealisasikan konsep tersebut, terdapat beberapa tahapan implementasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran digital. Pemasaran digital akan dilakukan dengan tahap awal dan tahap pelaksanaan. Tahap awal yaitu pemberian pelatihan kepada perajin topeng bubung. Tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan pemasaran digital topeng bubung melalui social media optimization. Yang kedua adalah persiapan pemberian pelatihan pemasaran digital. Pada tahap ini, dilakukan peninjauan kebutuhan akan pelatihan pemasaran digital pada sebagian besar perajin topeng bubung berdasarkan tinjauan literatur dan penelusuran sebaran pemasaran digital secara online yang telah ada untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemberian pelatihan pemasaran digital. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran pemasaran digital, ditemukan beberapa pemasar topeng bubung, namun sangat sedikit dan konten pemasarannya belum memenuhi kaidah penyusunan konten pemasaran digital. Oleh karena itu, melalui konsep Smopeng, kami menawarkan solusi untuk menjawab kebutuhan pemasar dengan cara pemberian pelatihan yang sangat dianjurkan untuk pemasar topeng bubung. Tahap yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah yang dilakukan adalah memastikan sumber daya manusia benar-benar siap untuk melakukan perencanaan pemasaran digital menggunakan konsep Smopeng. Tahap yang keempat adalah pembangunan ekosistem pemasaran digital topeng bubung. Pembangunan akan dilakukan apabila semua stakeholders telah mencapai kesepakatan bersama mengenai konsep perencanaan serta kesiapan sumber daya manusia di desa wisata bubung. Bentuk pembangunan ekosistem yang akan dilakukan meliputi pengembangan pemasaran topeng bubung secara digital menggunakan konsep Smopeng. Penerapan pemasaran digital dapat diwujudkan dalam skema pendampingan usaha melalui strategi implementasi tahapan pelatihan pemasaran digital topeng bubung berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan yang telah dijabarkan. Pada pemasaran topeng bubung secara kompleks akan berdampak baik pada ekosistem pemasaran topeng bubung yang berkelanjutan. Kegiatan pelatihan yang diberikan secara bertahap dan dapat dilakukan dalam pembangunan ekosistem pemasaran digital topeng bubung. Adapun tahap pelatihan konsep Smopeng yang dapat diberikan yaitu tahap yang pertama adalah pengenalan dasar-dasar pemasaran digital kepada perajin topeng bubung. Tahap yang kedua adalah pengenalan sosial media marketing. Kegiatan ini diawali dengan pengenalan media sosial kepada perajin topeng bubung yang diberikan dengan cakupan sesuai kebutuhan pemasaran produk topeng bubung, yaitu menggunakan Facebook, Instagram, dan YouTube. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan konten iklan pemasaran yang menarik untuk pemasaran digital topeng bubung. Konten yang diharapkan adalah konten berisi informasi topeng bubung secara jelas dan lebih nyata yang kemudian disebarkan melalui media sosial untuk memikat daya tarik wisatawan. Tahapan yang keempat adalah pelatihan pembuatan laman website berbasis blog. Tahapan yang kelima adalah pelatihan pintasan akses cepat pemasaran digital. Pintasan ini akan memudahkan pencarian informasi mengenai produk ketika wisatawan mencari informasi produk yang diinginkan. Pintasan akses juga disediakan di media sosial dengan mencantumkan link laman website milik pemasar. Tahapan yang keenam adalah pelatihan kampanye produk menggunakan media sosial TikTok. Kampanye produk ini dapat dilakukan dengan membuat konten video challenge pesona topeng bubung yang menarik. Tahapan yang ketujuh adalah evaluasi pelatihan pemasaran digital topeng bubung. Pada tahap ini, perajin topeng bubung diberikan pelatihan untuk memastikan bahwa media sosial dengan laman pemasaran bisnis saling terkait, kemudian melakukan penerjemahan informasi timbal balik dari pengunjung media sosial yang telah mengakses konten pemasaran topeng bubung. Dengan demikian, pemasar akan lebih mudah mengolah informasi mengenai konsumen yang telah mengakses pemasaran topeng bubung. Supaya konsep ini dapat menjadi program yang berkelanjutan, kami menawarkan solusi pendampingan usaha secara khusus melalui kegiatan KKN, sehingga kegiatan Pisus Smopeng dapat berjalan terus-menerus karena program KKN akan selalu ada. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah sumber daya manusia di desa wisata Bobung masih belum diberdayakan dengan maksimal. Padahal dalam data perkembangan desa, masyarakatnya memiliki potensi yang cukup untuk bertumbuh menjadikan desa wisata Bobung berprospek cerah dan mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan sebagai roda penggerak pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua adalah topeng Bobung seharusnya sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Gunung Kidul yang dapat bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Metode digital marketing yang cocok digunakan untuk memasarkan produk topeng Bobung adalah Smopeng. Supaya program Smopeng dapat berlanjut dengan baik, kami memberikan saran dalam penelitian ini. Yang pertama adalah dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah dan pihak desa wisata Bobung yang saling membina satu sama lain secara berkelanjutan. Perlu dilakukan pendalaman atau identifikasi kebutuhan pelatihan lebih lanjut agar dapat merancang program pelatihan dan pendampingan secara detail dan tepat sesuai dengan kebutuhan di desa wisata Bobung. Terima kasih untuk perhatian.